Bapak Ibu Guru, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aksi nyata tahap perkembangan peserta didik fase fondasi atau PAUD usia 4-6 tahun. Dengan topik mendorong keterlibatan orang tua dalam proses belajar oleh RTS BDSD SD Negeri Sraturejo 1. Aksi nyata ini telah lulus validasi dengan sertifikat PMM ke-31. Dokumen aksi nyata yang perlu dibahas pada pertemuan kali ini. 1. Rencana kegiatan kelibatan orang tua. 2. Hasil diskusi dengan teman sejawat. 3. Dokumen umpan balik. Rencana kegiatan pelibatan orang tua. 1. Pembentukan paguyuban kelas. Tujuan dibentuk paguyuban kelas. 1. Dapat menjadi wadah bagi siswa, orang tua, dan guru untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi dalam berbagai hal terkait kelas, seperti kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, dan pengembangan karakter. 2. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan partisipasi siswa, orang tua, dan guru terhadap kemajuan kelas dan sekolah. 3. Menumbuhkan rasa solidaritas dan kekeluargaan antar anggota sehingga tercipta suasana kelas yang lebih kondusif dan menyenangkan. 4. Membantu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Langkah-langkah pembentukan paguyuban kelas. 1. Membentuk panitia. Panitia terdiri dari perwakilan orang tua, siswa, dan guru. 2. Menentukan tujuan dan program kerja paguyuban kelas. Tujuan dan program kerja harus jelas dan terukur. 3. Membuat anggaran. Anggaran harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan paguyuban kelas. 4. Memilih pengurus paguyuban kelas. Pengurus paguyuban kelas terdiri dari ketua, sekretaris, bendara, dan seksi-seksi. 5. Mensosialisasikan paguyuban kelas kepada orang tua siswa. Sosialisasi dapat dilakukan melalui rapat orang tua, pamflet, atau media sosial. 6. Pelaksanaan kegiatan paguyuban kelas dapat berupa rapat, workshop, seminar, bakti sosial, dan lain-lain. Kegiatan untuk mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. 1. Melakukan pertemuan di awal tahun pelajaran atau di akhir tahun pelajaran. Dalam pertemuan tersebut, tanamkan kesadaran pentingnya peran orang tua dalam pertumbuhan karakter murid. 2. Mengingatkan orang tua bahwa karakter anak terbentuk melalui apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan secara berulang-ulang oleh anak setiap harinya. 3. Menggelar seminar mengenai pentingnya kolaborasi guru dan orang tua dalam mendukung pembelajaran di dalam sekolah. 4. Sekolah mengajak orang tua melakukan kegiatan penumbuhan karakter berbasis rumah, seperti makan malam bersama dan mendongeng sebelum tidur. 5. Sekolah perlu memberikan kalender kegiatan bulanan kepada orang tua, sehingga orang tua dapat mendukung kegiatan tersebut dengan cara melakukannya di rumah. 6. Guru perlu membantu orang tua mengurangi efek negatif dari pengaruh-pengaruh media sosial, seperti TV, film, video game, dan media lainnya. 7. Sekolah bisa membangun pusat sumber daya keluarga yang di dalamnya ada kegiatan. Rencana kegiatan pelibatan orang tua. Pembentukan pengurus komite sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah terdiri dari perwakilan orang tua, murid, guru, dan tenaga kependidikan, serta tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Tujuan pembentukan komite sekolah. 1. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 2. Membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Melancarkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 4. Memberikan masukan kepada sekolah dalam mengambil kebijakan. 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan di sekolah. 6. Melakukan penggalangan dana dan sumber daya lainnya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tahapan pembentukan komite sekolah. 1. Pembentukan panitia. Panitia terdiri dari perwakilan orang tua, wali murid, guru, dan tenaga kependidikan. 2. Penyelenggaraan rapat perwakilan orang tua wali murid. Rapat bertujuan untuk memilih perwakilan orang tua murid sebagai anggota komite sekolah. 3. Penyelenggaraan rapat perwakilan guru dan tenaga kependidikan. Rapat bertujuan untuk memilih perwakilan guru dan tenaga kependidikan sebagai anggota komite sekolah. 4. Penyelenggaraan rapat bersama. Rapat bersama bertujuan untuk memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara komite sekolah. 5. Penetapan komite sekolah. Komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah dengan surat keputusan. Hasil diskusi dengan rekan sejawat. 1. Pertemuan diskusi kepada sekolah dan pendidik dilaksanakan dalam 1 minggu sekali melalui komunitas belajar. 2. Semua pendidik harus melakukan observasi secara rutin mengenai perkembangan peserta didik melalui rubrik pengamatan. 3. Perlu adanya kerjasama antara guru kelas dengan paguyuban wali murid untuk membantu pendampingan belajar murid di rumah. 4. Perlu adanya komitmen bersama dalam melaksanakan rencana kegiatan dalam mendorong keterlibatan orang tua dan komite sekolah. 5. Disepakati beberapa program kerja utama yang akan dilaksanakan pada tahun ini, antara lain meningkatkan mutu pembelajaran, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, penguatan karakter siswa, penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan minat bakat dan untuk siswa. Sumber-sumber pendanaan sekolah antara lain bantuan dari pemerintah, sumbangan dari orang tua wali murid, pendapatan dari kegiatan sekolah, komite sekolah, dan paguyuban sekolah akan membantu dalam penggalangan dana untuk mendukung program kerja sekolah. 7. Beberapa bentuk kerjasama yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan antara lain komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, saling memberikan dukungan dan masukan, bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah. Dokumen umpan balik guru. Dokumen umpan balik orang tua. Dokumen kegiatan kelibatan orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, Dokumen kegiatan diskusi teman penerus sejawat. bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak merupakan investasi yang sangat berharga. Dengan terlibat aktif dalam proses belajar anak, orang tua dapat membantu anak mencapai potensi penuhnya dan menjadi individu yang sukses di masa depan. Keterlibatan orang tua merupakan kunci untuk membantu anak-anak mencapai potensi penuh mereka dengan bekerja sama orang tua, guru, dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung di mana semua anak dapat berkembang dan belajar. Dengan meluangkan waktu dan upaya untuk terlibat dalam proses belajar anak, orang tua dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih aksi nyata kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya akhiri sampai sini.